Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak semuanya. Apa kabar nih? Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti sesi edukasi kita kali ini. Kembali lagi bersama saya, Sony Arif Mulyawan, Asisten Penyuluh Pajak KPP Pertama Toli Toli, yang akan memandu jalannya live IG penyuluhan perpajakan pada hari ini, yaitu Bijak, Bincang Pajak. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan nih bagi wajib pajak. Tentunya saya tidak sendiri. Hari ini di tengah kita telah hadir narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Lukman Nur Hakim, penyuluh pajak ahli pertama KPP Pertama Toli Toli. Selamat pagi, Mas. Pagi dingin sekali hari ini. Iya. Lagi hujan ini di Toli-Toli. Toli-Toli hujan dari tadi subuh ya, Mas Dari ya? subuh. Habis sahur tadi. Nah, walaupun harinya dingin dan wajib pajak mungkin merasa kayak malas mau kemana-mana, maka waktunya tepat untuk menonton siaran live IG kita pada pagi hari ini ya, Mas ya. Habis hujan terus scroll biar anget, kita nambah pengetahuan gitu ya. Betul. Baik, pada pagi hari ini beliau akan berbagi pengetahuan seputar pelaporan SPT tahunan orang pribadi, lengkap dengan penjelasan yang mudah dipahami serta tips yang bisa langsung kawan pajak terapkan tentunya. Baik, Mas, kita mulai ya sesi bijak pada hari ini. Oke. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama nih, Mas Lukman. Apa sih yang membedakan pelaporan SPT tahunan tahun lalu dengan tahun sekarang, Mas? Tahun lalu dan tahun sekarang. Yang berbeda adalah sarana pelaporannya. Karena pelaporan. Kalau dulu masih bisa manual sama masih bisa lewat online. Kalau sekarang sarana yang dipakai itu adalah Cortex. Cortex. Sebuah super app. Kita udah di pembahasan sebelumnya berbicara soal Cortex ya. Betul ya. Jadi Cortex ini sekarang menjadi satu-satunya sarana untuk pelaporan SPT tahunan. Oh. Bedanya itu sih. Bedanya itu ya secara Betul, garis betul, besarnya. betul. Nah, mungkin wajib pajak sekalian pasti udah melihat ya tiba-tiba ada fenomena di mana orang-orang berbondong ke kantor pajak nih, Mas. Betul ya? Berarti itu terkait dengan SPT tahunan ya? Iya. Nah, untuk kawan pajak nih yang masih belum melakukan pelaporan SPT tahunan. Nah, dan sekarang kan sudah mendekati masa-masa akhirnya ya, Mas ya, untuk orang pribadi. Nah, apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk melakukan pelaporan SPT tahunan, Mas, supaya datang ke kantor pajak itu nggak ngantrinya kan mungkin lama ya. Tapi pas udah sampai di meja pelaporan ternyata ada berkas yang kurang ternyata. Nah, kira-kira apa nih? Kira-kira apa nih, Mas, yang harus disiapkan untuk Harus pelaporan? disiapkan ya. Karena ini kita berbicara soal SPT tahunan untuk orang pribadi yang 31 Maret nanti ya. Betul? Itu krusial juga karena kepotong lebaran juga ya. Betul, Mas. Gitu. Jadi pastikan ketika datang itu tuh sudah siap semua yang akan dibawa. Yang harus disiapkan pertama sudah harus aktif dulu akun Cortex-nya. Akun Kita Cortex-nya. lapor Cortex. Nah, berarti akun Cortex-nya harus sudah aktif dulu. Aktivasi akun Cortex itu bisa lewat ke KPP langsung juga atau lewat manual juga. Iya. Panduannya di YouTube juga sudah ada. Terus untuk orang pribadi nih kan ada dua jenis ya, ada yang dia sebagai karyawan, ada yang dia sebagai usahawan atau pekerja bebas. Betul. Nah, ada dua nih. Nah, untuk yang karyawan itu siapkan ada yang namanya bukti potong. Bukti potong dari tempat kita bekerja. Karena kalau kita sebagai karyawan nih, penghasilan kita kan sudah diberikan oleh perusahaan. Betul. Tempat bekerja. Nah, perusahaan itu memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak. Nah, karena sudah melakukan pemotongan pajak, nah kita yang dipotong itu harus diberikan bukti potong. Bukti potong, kayak ya. kwitansinya lah ya. Kwitansi bahwa saya sudah dipotong pajaknya. Nah, bukti potong itu nanti disiapin. Karena nanti di bukti potong itu ada data penghasilannya, Ya. terus pajak yang harus dibayar berapa, pajak yang sudah dibayarin sama perusahaan itu berapa. Gitu. Nah, itu untuk yang karyawan. Nah, untuk yang usahawan atau dia pekerja bebas, yang paling penting itu disiapkan rincian penghasilan atau rincian omsetnya. Rincian omsetnya Mas yang perlu ya. Rincian omsetnya dalam setiap bulan seperti apa. Dan kalau misalkan ternyata, saya pakainya pembukuan nih, pokoknya ada laporan keuangannya, ada laba rugi, ada neraca dan lain-lain. Maka disiapkan juga itu laporan keuangannya. Jadi untuk mencari dasar dari penghasilan yang akan dilaporin di SPT gitu. Nah, terus yang selanjutnya yang diminta lagi siapkan adalah rincian aset. Rincian aset yang dimiliki. Betul. Rincian aset. Rinciannya apa aja ya, pokoknya semua hal mendetail soal asetnya itu apa.
Gitu. Terus selain rincian aset juga dibutuhkan rincian utang pajak. Gitu. Nah, rincian utang pajak itu kalau punya pinjaman. Kalau hanya punya ya, berarti kalau nggak punya nggak perlu diisi, berarti ya? Kalau nggak punya, nggak usah maksain utang. Oke, ya. Nggak usah maksain utang biar bisa ngisi SPT itu. Enggak. Baik. Kemudian yang terakhir siapkan juga daftar susunan anggota keluarga. Daftar susunan anggota keluarga, baik. Jadi kira-kira untuk kawan pajak ya tadi ada 5 yang harus dipersiapkan untuk pelaporan setiap tahunan. Supaya nanti pas datang ke kantor pajak ataupun saat melakukan pengisian sendiri, kawan pajak bisa langsung menyelesaikan pelaporan setiap tahunannya. Nah, baik. Mas, tadi disebutkan untuk karyawan itu harus memastikan sudah terbit bukti potong dari pemberi kerja ya, atau dari perusahaan. Nah, kalau boleh tahu, karyawan apa saja sih yang wajib punya bukti potong, Mas? Nah, bukti potong untuk karyawan. Karyawan itu kan sebenarnya terbagi jadi 2 ya. Ada yang dia karyawan swasta dan ada yang ASN. ASN termasuk dalamnya adalah TNI, Polri dan lain-lain. Nah, kalau karyawan swasta berarti siapkan bukti potong dari kantornya, dari pemberi kerjanya. Nah, untuk ASN, ASN TNI Polri itu juga dapat. Nah, khusus untuk ASN itu kebagi lagi jadi 2. Ada yang namanya PNS dan juga ada yang P3K. Nah, yang dapat bukti potong itu adalah yang statusnya PNS dan juga yang P3K yang penuh waktu. PNS dan P3K penuh itu waktu yang ya? harus mendapatkan bukti potong. Gitu. Baik, berarti begitu ya kawan pajak. Jadi ada beberapa jenis ya karyawan yang memang harus mendapatkan bukti potong. Nah, tapi bagaimana nih Mas jika wajib pajak itu dia karyawan tapi belum memiliki bukti potong? Apakah mereka nggak bisa lapor SPT tahunan jadinya, Mas? Bisa. Sebenarnya tetap bisa. Tetap bisa berarti ya? Tetap bisa. Cuman kalau kendalanya itu belum dapat bukti potong sampai dengan waktunya mau melapor, kendalanya adalah ketika nanti pemberi kerja itu menerbitkan bukti potong, berarti harus ada pembetulan. Oke, baik. Si orang pribadinya harus ngebetulin. Karena kan baik karyawan maupun pemberi kerja masing-masing itu punya kewajiban. Ya, betul. Pemberi kerja wajib memotong penghasilannya, memotong pajaknya, dan si karyawannya itu harus melakukan pelaporan atas pemotongan tersebut. Jadi ada cross check. Ada cross check antara dari pemberi kerja dan juga dari karyawan berarti Mas ya. Jadi buat memastikan aja bahwa nanti perusahaan udah mengklaim, oh saya sudah motong pajak loh. Iya. Berarti kan nanti berpengaruh ke laporan keuangannya. Betul. Ada biayanya. Nah, terus si karyawannya harus juga mengklaim bahwa saya sudah dipotong nih oleh kantor. Kalau enggak berarti either karyawan yang kurang tepat atau pemberi kerjanya yang memasukkan data. Gitu. Nah, itu makanya butuh ada cross check gitu. Nah, ketika salah satu tidak menjalankan, misalnya pemberi kerjanya nggak ngasih bukti potong, si orang pribadinya masih bisa lapor. Baik. Cuman nanti ketika bendahara apa kantornya menerbitkan bukti potong, itu harus ada pembetulan dulu. Oke, jadi jawabannya untuk wajib pajak ya, untuk teman-teman pajak yang belum memiliki bukti potong itu memang bisa melakukan pelaporan. Hanya saja kedepannya mungkin harus melakukan pembetulan dari Pak ya. Kalau misalnya ada data baru yang diterbitkan oleh keuangan atau dari bendahara tempat kerjanya. Betul. Jadi tidak menutup kemungkinan sebenarnya untuk melakukan pelaporan hasil tahunan. Baik Mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, tadi kan ada disebutkan terkait aset atau harta. Oke. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh wajib pajak untuk pelaporan aset tersebut, Mas? Nah, ini menarik nih soal aset. Karena kalau di SPT tahun 2024 ke belakang, harta itu cuma satu kolom dan isi semua. Gitu. Isi semua, baik. Isi semua. Nah, di Cortex, kolom harta itu atau aset itu terbagi jadi 6. Oke, ada 6. Ada kas dan setara kas, terus kemudian ada piutang, kalau kita minjemin ke orang gitu ya. Kemudian ada investasi atau sekuritas. Baik. Kemudian ada harta bergerak, harta tidak bergerak, dan juga harta lainnya. Misalkan harta lainnya itu contohnya kayak emas, paten, royalti, kayak gitu ya. Nah, maka yang harus disiapkan adalah dokumen-dokumen terkait dengan harta-harta tersebut. Kayak misalkan harta bergerak, berarti kan kayak motor atau mobil gitu ya. Itu harus punya kayak BPKB-nya, plat nomornya paling enggak, terus atas nama siapa, belinya berapa, harganya,
dulu beli berapa, sekarang kira-kira harga pasarnya berapa. Kalau rumah berarti ya kayak sertifikatnya. Kalau kas berarti kayak buku tabungannya. Jadi kira-kira apa yang berhubungan dengan hartanya itu sendiri. Oke. Gitu. Nah, bukti pendukung tersebut itu nggak harus dimasukkan ke dalam SPT. Dalam artian kayak STNK, siapin fotokopi, scan, upload gitu. Enggak berarti ya. Oh, iya. Kayak segitunya. Yang penting cukup datanya aja. Yang pasti kalau pas kita ngisi udah ada yang dibutuhkan apa gitu. Iya, baik. Artinya untuk kawan pajak semua, ada sedikit perbedaan berarti Pak ya dengan pelaporan SPT di tahun lalu, di mana sekarang itu lebih detail dia dan juga dikategorikan per jenis hartanya. Betul. Dan untuk kawan pajak juga tadi disebutkan tidak harus menyiapkan dokumen berupa fisik berarti ya, hanya cukup memasukkan sesuai dengan kolom-kolom yang disediakan berarti ya. Apabila misalnya tadi contohnya disebutkan tentang kendaraan, berarti tinggal dimasukkan aja plat nomornya berapa, atas nama pihaknya siapa. Betul. Jadi untuk kawan pajak yang mungkin ingin melakukan pelaporan akhir tahunan ke kantor pajak, maka bisa disiapkan lebih dahulu catatan-catatan terkait hartanya. Atau mungkin kalau misalnya memang bingung, bisa membawa dokumen langsung ke kantor berarti Pak ya, biar kita bantu untuk pengisian. Baik, untuk harta tadi sudah Pak. Sekarang kita masuk lagi ke hutang. Nah, kira-kira untuk pelaporan hutang, itu apa saja yang harus dipersiapkan nih? Nah, yang harus dipersiapkan data pinjaman ya. Data pinjaman seperti pertama itu NPWP dari pemberi pinjaman. Nah, agak trikinya di situ. Kita harus tahu berapa NPWP. Misalkan saya ke Bank BRI misalkan, saya sebut merek aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Memang banknya ada. Memang banknya ada ya. BRI atau Mandiri gitu misalkan. Maka saya harus tahu rekening NPWP dari Bank Mandiri dan Bank BRI. Baik. Nah, untuk mengisinya bisa nanti ditanyakan ke kami di kantor pajak bisa. Atau bisa di Google di internet, atau bisa tanya ke agen yang memberikan pinjaman. Oh iya. Gitu. Berarti untuk pelaporannya perlu memasukkan nomor NPWP dari yang meminjamkan berarti ya Mas? Sama saldo terakhir. Sama saldo terakhir. Saldo pinjamannya berapa lagi? Untuk hutang ini Mas, tadi kan kita bicaranya soal hutang yang bank ya. Berarti apakah hutang perorangan juga harus dimasukkan ke dalam SPT tahunan? Bisa berarti ya? Di dalam kategori itu ada hutang perbankan, hutang kepada perbankan dan juga hutang lainnya. Oke. Berarti untuk kawan pajak yang merasa punya hutang itu bisa dimasukkan ya ke dalam SPT tahunan. Nah, begitu juga tadi yang sebaliknya Mas ya, kita bahas yang di harta. Orang yang berhutang ke kita itu juga kita bisa masukkan sebagai harta tadi ya? Betul. Karena itu masuk ke piutang. Baik. Nah, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Mas, bagaimana jika suami istri itu punya NPWP masing-masing? Nah, apakah suami istri tersebut wajib melakukan pelaporan SPT tahunan? Nah, kalau punya NPWP sendiri-sendiri ya? Ya. Kalau dua-duanya aktif, itu harus lapor masing-masing. Baik. Jadi ngeliat statusnya apakah dia aktif atau tidak aktif. Karena kalau statusnya sudah tidak aktif, maka kewajiban perpajakannya atau kewajiban termasuk pelaporannya itu terhenti sementara. Selama dia tidak aktif. Oke. Gitu. Karena beberapa ini Mas, kadang tuh ada beberapa wajib pajak yang merasa kalau pelaporan SPT tahunan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang merupakan ASN. Jadi merasa kalau selain ASN itu punya NPWP dia nggak perlu lapor SPT tahunan. Berarti itu keliru ya Mas ya? Keliru. Karena kalau wajib pajak itu kan siapapun yang sudah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Artinya dia sudah memiliki penghasilan gitu. Nah, penghasilannya itu bisa sebagai usahawan, bisa sebagai karyawan. Jadi walaupun usahawan tapi sudah punya NPWP maka tetap wajib lapor. Tetap wajib lapor. Itu bukan hanya karyawan saja. Jadi tidak melihat status karyawannya berarti ya. Betul sekali. Oke. Baik, kemudian nih pertanyaan selanjutnya nih Mas. Bagaimana sih cara melakukan update tata keluarga yang belum muncul dalam SPT tahunan? Nah, itu gimana supaya dia muncul data keluarganya Mas di dalam pelaporan? Nah, biar muncul dalam anggota keluarga, itu berarti kan kita harus masuk ke dalam akun Kortex kita ya. Iya, betul. Siapin dulu kartu keluarga. Kartu keluarga? Karena nanti kita akan memasukkan data-data sesuai dengan kartu keluarga. Oh ya, baik. Terus nanti menunya itu ada nanti di portal saya. Iya. Terus ke profil saya.
nanti kan tertampil tuh semua deretan isi-isian profil kita apa. Betul. Nanti klik edit tuh. Edit. Nanti klik edit baru nanti cari di bawahnya itu ada unit keluarga. Nanti tinggal tambahin. Oke. Nah, kalau misalkan ada yang belum dimasukin karena ini sinkron dengan dengan Dukcapil, Iya. maka pastikan data-data kayak kartu keluarga, KTP, penulisan itu semua harus sama dengan yang ada di Dalam. Dukcapil. Oke. Kartu keluarga. Gitu. Nah kalau sudah semuanya tinggal simpan, centang pernyataan, submit, udah selesai. Oke. Gitu. Berarti bisa disebutkan juga bahwa untuk pengisian data keluarga tuh benar-benar harus mengacu ke kartu keluarga berarti Mas ya? Betul. Karena single source of truth-nya tuh yang punya data kependudukan adalah Dukcapil. Oke. Jadi kita menginduk ke Dukcapil. Oke. Begitu kawan pajak ya. Jadi untuk yang ingin menambahkan data unit pajak keluarga maka persiapkanlah kartu keluarga terbaru berarti ya. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas. Di sini katanya jika istri punya NPWP, nah pelaporan SPT tahunan itu bisa digabungkan dengan suami. Nah, kira-kira gimana caranya nih, Mas, jika istri ingin menggabungkan NPWP dengan suaminya? Nah, ada pembicaraan kenapa digabung, kenapa nggak dipisah aja gitu kan. Betul, ya. Nah, kenapa harus digabung? Karena pada dasarnya di undang-undang pajak itu, terutama undang-undang pajak penghasilan, satu keluarga itu dianggap sebagai satu entitas ekonomi, satu kesatuan ekonomi. Jadi di dalamnya itu ada anggota-anggota keluarga yang mungkin memiliki penghasilan sendiri-sendiri gitu ya. Baik. Tapi secara entitas itu dihitung sebagai satu keluarga, sebagai satu entitas gitu. Dan penanggung jawab adalah suami. Walaupun misalkan istrinya ternyata penghasilannya lebih besar, tetap yang jadi kepala keluarga adalah suami. Suami. Gitu. Dengan demikian maka istri bisa bergabung dengan suami. Gitu. Bukan suami bergabung dengan istri terbalik. Oke. Tapi istri bergabung dengan suami. Nah, untuk bisa istri bergabung dengan suami, maka pertama pastikan bahwa status si istri itu udah nonaktif. Nonaktif. Nah, nonaktif itu untuk mengeliminir kewajiban untuk pelaporannya dia. Oke, baik. Nah, kewajiban lapornya udah nggak ada, tapi dia nerima penghasilan kan? Ya. Maka disatukan dengan suami. Oh. Gitu. Nah, syaratnya adalah si istri dia harus terdaftar di akun Korteksnya suami sebagai tanggungan dari suami tadi. suami Ya? Oke. gitu. Nah, kalau sudah masuk baru udah masuk ke dalam istri, masuk ke dalam kakak suami, terus istri sudah statusnya nonaktif, baru dia bisa digabungkan. Oke. Dan kalau dia karyawan, istrinya karyawan gitu ya, maka bisa dianggap sebagai penghasilan finalnya si suami. Oke. Berarti tadi ada sangkut pautnya sama yang kita bahas sebelumnya, Pak, ya, tentang data unit keluarga. Betul. Nah, dasarnya di situ berarti ya kawan pajak semua. Nah, bagaimana nih Mas jika istri itu tidak ingin melakukan penggabungan NPWP dengan suaminya? Apakah mereka tuh wajib melakukan pelaporan SPT tahunan? Betul, baik. Kalau istrinya Tidak mau digabungkan. tidak mau digabung, Ha-ha. oke. Karena nggak mau digabung, berarti kan masing-masing punya kewajiban lapor tuh. Betul. Nah, konsekuensinya kalau misalkan digabung antara suami dengan istri, karena kembali lagi bahwa penghasilan suami dan istri itu dalam pajak dianggap sebagai satu entitas, Iya. maka nanti kewajibannya tetap penghasilannya akan tetap dihitung bersama. Sama. Kemudian PTKP-nya akan dihitung ulang. Oke. Terus kemudian pajak yang harus dipotong akan dihitung kembali gitu. Dan mungkin hasilnya akan berbeda dengan yang karyawan mungkin sudah dipotong oleh perusahaan. Iya. Gitu. Karena nanti kuncinya itu ada di PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Dan ketika sudah digabung penghasilannya, maka bisa jadi si penghasilan gabungan itu akan pindah ke bracket penghasil tarif yang lebih besar. Lebih besar. Gitu. Sehingga nanti akan ada kemungkinan kurang bayar. Baik. Dari si keluarga itu kemungkinan akan kurang bayar. Dan terus nanti kurang bayarnya itu nanti dibagi proporsional. Suami berapa, istri berapa. Gitu. Sesuai dengan porsi penghasilannya berapa. Oke, baik. Gitu. Jadi kalau istri tidak ingin melakukan penggabungan, maka nanti penghasilan suami istri itu akan dihitung ulang berarti Mas ya. Kemudian nanti pajaknya akan dihitung ulang juga. Oke. Nah, begitu kawan pajak mungkin jadi bisa menjadi pertimbangan ya apabila suami dan istri itu ingin melakukan penggabungan ataupun tidak ya. Nah,
bagaimana Mas jika wajib pajak itu memiliki lebih dari satu bukti potong? Oke. Apakah status SPT tahunannya akan jadi nihil? Nah, kalau ada 2 atau lebih bukti potong, Mm-mm. kecenderungannya itu pasti jadi kurang bayar. Jadi kurang bayar. Betul. Kenapa bisa kurang bayar? Karena dari masing-masing bukti potong itu, masing-masing memperhitungkan ada yang namanya PTKP. PTKP, ya betul. Nah, PTKP itu kan itu pengurang. Mm-mm. Dalam 1 orang, dalam 1 tahun itu cuma ada 1 pengurang. Harusnya satu aja pengurangnya. 1 tuh ya? pengurang. Betul. Sedangkan kalau bukti potongnya ada 2, maka ada 2 pengurang. Oke, Bukti baik. potongnya 3, pengurang Ada 3 berarti. Dan artinya 1. Mm-mm. Nah, dengan demikian kan berarti penghasilan yang dikenakan pajaknya bertambah tuh. Betul. Maka jadi kurang bayar. Mm-mm. Jadi apabila menerima lebih dari satu bukti potong itu kemungkinan besarnya pasti kurang bayar, Kurang Mas bayar. ya. Betul. Oke. Baik. Sekarang ada pertanyaan lanjutan nih Mas. Untuk pelaporan SPT tahunan, ya, itu batas pelaporannya sampai kapan sih sebenarnya? Ini kan sudah banyak nih yang datang berbondong-bondong nih. Sebenarnya kapan sih batas sebenarnya pelaporan SPT tahunan itu? Batas pelaporan SPT tahunan untuk orang pribadi itu Ya. 3 bulan setelah tahun pajaknya berakhir. Dalam hari ini kan berarti Maret ya. Maret, betul. Akhir bulan berarti 31 Maret. Nah, 31 Maret tinggal berapa hari lagi nih? Tinggal nggak nyampe 20 hari. Iya, betul. 20 hari. 19 hari 19 hari lagi ya? Betul. Bentar lagi misalnya. Iya. 31 Maret. Terus nanti kalau terlambat, nanti akan ada denda keterlambatan itu 100.000 keterlambatan pelaporannya ya. Iya. Itu 100.000. Terus kalau misalkan pas pelaporannya ternyata ada pembayaran pajaknya, ada kurang bayarnya, berarti nanti ada lagi denda keterlambatan pembayaran. Oke, berarti itu yang perlu dipahami ya kawan pajak sekalian bahwa memang sekarang itu sudah mendekati batas pelaporan SPT tahunan. Betul. Maka bisa segera mungkin untuk melaporkan SPT tahunan ya bagi yang memiliki NPWP dan statusnya aktif tentunya ya Mas ya. Oke. Baik Mas, pertanyaan selanjutnya, jika wajib pajak ingin mengecek apakah memiliki utang pajak. Nah, cara pengecekannya itu bagaimanakah? Apakah harus ke kantor pajak atau apakah bisa mengecek sendiri melalui akun Vortex? Utang pajak ya. Hutang pajak ya, yang Bukan harus utang dibayarkan. Bukan hutang bank ya. Kalau utang uang kita nggak bisa ngecekin ya. Oke. Kalau utang pajak itu Bapak Ibu kawan pajak itu bisa ngecek langsung di Vortexnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu kawan pajak itu masuk ke Vortex, Iya. di atas kan ada menu tuh. Iya, ada banyak menu. Profil, ada ibu pot dan lain-lain. Nah, ada menu namanya pembayaran. Pembayaran. Di pembayaran nanti ada lagi menu pembuatan kode billing atas tagihan pajak. Nah, di situ muncul semua tunggakan-tunggakan atau utang pajak yang saat ini masih existing. Oh, oke. Berarti ada daftar semua hutang pajak yang belum dibayarkan berarti Mas ya? Betul. Nanti bisa pilih satu-satu atau langsung semua dipilih dalam satu billing bisa. Bisa. Kalau dulu kan harus satu-satu ya. Harus masukin nomor ketetapannya. Ya. Nah, sekarang cukup satu billing untuk beberapa tunggakan utang pajak gitu. Berarti untuk kawan pajak sekarang bisa untuk melakukan pengecekan sendiri ya, secara mandiri. Ataupun kalau misalnya kebingungan berarti bisa dibantu ke kantor pajak. Oh bisa. Bisa. Bisa sekali. Dan nggak harus di kantor pajak terdaftar ya. Misalkan lagi main ke Jakarta, pengen ke Jakarta, pengen tahu dia berapa utangnya, main aja ke KPM terdekat, nanti bisa dilihat. Oke, berarti bebas ya sekarang ya untuk kawan pajak. Jadi sistemnya itu sekarang sudah sebutannya mungkin borderless ya, tidak lagi terikat atas wilayah terdaftarnya kawan pajak sekalian. Baik kawan pajak, kita sudah selesai membahas seluruh rangkaian pertanyaan yang telah disiapkan. Dan penjelasan dari narasumber juga sudah sangat lengkap dan jelas. Terima kasih banyak Mas Lukman atas insight-nya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, bagi kawan pajak yang sedang menyaksikan live ini dan masih punya pertanyaan seputar Vortex atau layanan perpajakan lainnya, silakan ditulis di kolom komentar sekarang juga ya. Dan sebagai informasi tambahan, kami menyediakan souvenir nih bagi kawan pajak yang menyampaikan pertanyaan ya. Jadi silahkan, jangan ragu mumpung narasumbernya sedang hadir bersama kita. Baik, sudah ada satu pertanyaan dari user Instagram @mabrurlangke. Ini pertanyaan langsung dijawab mungkin Mas atau mau kayaknya cuma satu nih Mas, jadi bisa jawab dulu ya. Oke. Nah, pertanyaan dari Pak Mabrur Langke. Kalau kami UMKM untuk tahun ini masih pakai sistem PPh 0,5%. Nah, silakan Mas mungkin jawabannya.
Masih, kalau tahun 2024 kemarin masih menggunakan PPh UMKM, nah sekarang masih bisa pakai. Masih bisa pakai. Terus, karena ini instruksi dari Presiden dan dari Menteri juga mendorong daya beli dan memberikan fasilitas kepada wajib pajak, maka UMKM yang harusnya selesai di tahun 2024 kemarin, itu udah diperpanjang untuk orang pribadi ya. Iya. Itu diperpanjang. Sampai sekarang masih diperpanjang. Sampai sekarang masih diperpanjang. Masih bisa dimanfaatkan gitunya untuk yang 0,5% tadi. Oke. Walaupun memang secara aturan itu tetap masih di konsep katanya Mas ya, belum diterbitkan. Tapi memang ada kepastian bahwa memang masih bisa digunakan berarti ya. Secara polisi udah bisa digunakan. Jadi begitu @mabrurlangke dapat disebutkan bahwa memang masih bisa dipakai Pak. Jadi silahkan untuk pelaporan SPT tahun ini dapat menggunakan PPh UMKM selama tentunya masih di bawah 4,8 miliar berarti Mas ya peredarannya. Betul. Kalau udah di atas 4,8 udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Oke. Baik, selanjutnya mungkin silahkan bagi kawan pajak sekalian yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung untuk mengetikkan di kolom komentar. Dan untuk Pak Mabrurlangke tadi nanti akan dihubungi terpisah oleh admin kami, jadi mohon stay tune untuk terkait ini ya Pak ya, souvenir yang akan diberikan dari KPP pertama kali. Ada satu lagi tuh pertanyaan. Oh, ada satu pertanyaan lagi, baik. Bertanya kembali ya. Lagi. Pertanyaannya nih Mas, kalau NPPN itu apa Min? Apakah kami harus mengajukan juga? Nah, NPPN nih Mas. NPPN ini menarik nih. NPPN itu kan namanya itu adalah norma perhitungan. Iya. Norma perhitungan penghasilan neto. Nah, itu digunakan untuk mencari berapa penghasilan bersih dari seseorang. Nah, karena kita kan berbicaranya soal pajak penghasilannya. Iya. Maka objeknya itu adalah penghasilan. Dan penghasilan yang dijadikan objek itu adalah penghasilan bersih. Untuk yang selain yang final ya. Iya. Dan selain final itu objeknya itu adalah penghasilan bersih. Nah, untuk mencari penghasilan bersih, idealnya itu dengan menggunakan pembukuan. Pembukuan harusnya norma idealnya ya. Karena kan di situ ada laporan keuangan, ada neraca, dari situ bisa lebih objektif, lebih bisa divalidasi, lebih akuntabel gitu. Itu di laporan keuangan. Laporan keuangan. Tapi kan ternyata tidak semua orang tuh bisa mengakses pembukuannya. Betul, ya. Ribet bagi sebagian orang. Tapi kalau usahanya skalanya belum besar gitu. Iya. Maka pembukuan itu malah menjadi sebuah beban tersendiri. Nah, tapi kan kita butuh cari ini berapa penghasilannya. Iya, betul. Kalau hanya berdasarkan klaim, saya penghasilan bersihnya segini, nah itu kan nggak ada dasarnya. Betul. Maka kita, maksudnya DJP memberikan sebuah guide, sebuah benchmark atau ada threshold, bukan threshold ya, sebuah benchmark atau sebuah rasio norma gitu dari sebuah omset sekian untuk kegiatan usaha ini, kira-kira penghasilan bersihnya itu adalah sekian persen. Oke. Contohnya untuk yang dagang misalkan. Dagang kalau nggak pakai pembukuan misalkan omsetnya 1 miliar misalkan. Dari 1 miliar kalau ada pembukuannya kan jelas tuh berapa penghasilan bersihnya. Bisa 100 juta, bisa 50 juta, bisa 200 juta, bisa berapa gitu kan. Tergantung dari biaya-biayanya yang diakui. Nah, kalau nggak pakai pembukuan, maka kita sulit mencarinya. Betul. Maka kita pakai rasio. Untuk dagang kira-kira secara umum in general di Indonesia tuh rasionya 20%. 20% dari peredaran bruto berarti. Betul, artinya dari 1 miliar tuh 20%-nya berarti 200 jutanya itu dianggap sebagai penghasilan bersih. Oke. Gitu. Untuk yang kayak dokter atau pengacara atau notaris itu sekitar 50%. Dan nanti ada panduannya itu kurang lebih ada 15.000 KLU itu kasih lapangan usaha itu ada tarifnya masing-masing, normanya masing-masing. Nah, apakah harus mengajukan? Kalau kawan pajak itu pakainya pencatatan, bukan pakai pembukuan, terus usahanya udah bukan PPh final, maka baiknya menggunakan pencatatan. Karena kalau nggak mengajukan pemberitahuan norma, nanti kawan pajak akan dianggap melakukan pembukuan, memilih untuk pembukuan. Itu berarti mau nggak mau kawan pajak harus menyediakan pembukuan untuk pelaporan SPT tahunan. Oke, baik. Gitu. Begitu ya Pak Mabrurlangke. Jadi
bisa memilih untuk mengajukan, namun apabila masih menggunakan PPh Final UMKM masih eligible, maka Cukup UMKM. cukup aja. UMKM aja. Nah, Nggak harus yang PPN. di sini juga ditambahkan informasi juga nih sama ini ya, Mabrur Langke. Kami masih skala kecil, kios campuran yang omsetnya belum sampai 500 juta dalam setahun. Itu pakai PPh Final aja. Kalau pakai PPh Final, Mm-mm. lu nggak harus ngajuin NPPN. Oke, baik. Dan karena di bawah 500 juta, itu apakah ada pajak yang dibayarkan, Mas? Oh enggak. Enggak ya? Enggak. Itu kalau di bawah 500 juta bagi orang pribadi itu nggak kena pajak. Nanti kalau udah 500 juta satu sampai dengan nanti 4,8 miliar baru itu dikenakan 0,5% dari omset. Oke, baik. Mungkin cukup jelas ya, Pak ya? Ya. Baik, mungkin kita buka lagi kesempatan bagi penanya. Apabila ada yang ingin bertanya di live IG Bijak kita pada pagi hari ini, dipersilakan kepada kawan-kawan pajak sekalian yang sedang menonton. Ya. Baik, sepertinya masih belum ada nih ya, Mas ya. Oke, mungkin kami ingatkan kembali kepada kawan pajak semua. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan pada tahun 2026 ini itu batasnya adalah pada 31 Maret 2026 dan mengingat bahwa ada hari libur panjang ya Mas ya. Jadi sebisa mungkin untuk dapat melakukan pelaporan lebih awal tentunya untuk mencegah adanya sanksi akibat keterlambatan. Pak Mabrur nanya lagi nih. Jadi kami tidak perlu pengajuan NPPN ya, nggak perlu kalau menggunakan omset PPh Final 0,5%. Oke, udah cukup jelas berarti ya Mas ya. Oke. Kemudian ada lagi, karena saat buka Cortex langsung disuguhkan tampilan NPPN, makanya bikin bingung. Oh, tampilan ajukan NPPN kayak gitu ya? Oh iya, halaman landing page-nya Mas. Landing page-nya, iya. Itu cuma sebatas informasi saja, mengingatkan bagi yang tahun kemarin menggunakan norma NPPN, yuk segera pakai nih. Saya segera ajukan pemberitahuannya. Tapi buat yang pakai norma. Wah, jadi nggak diwajibkan sebenarnya ya Mas ya. Ini buat yang pakai norma aja. Kalau kawan pajak pakainya 0,5%, ya udah pakai 0,5% aja. Stick to it, tetap aja pakai itu. Kalau pakai pembukuan, ya udah pakai pembukuan aja. Tuh. Jadi nggak perlu ya. Oke. Bapak, karena memang pasti ada kebingungan ya Mas. Karena pas ngebuka Cortex langsung disuguhkan tampilan ajukan NPPN 2026 gitu kan. Oke. Baik. Baik, kawan pajak, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh kawan pajak yang telah mengikuti sesi bijak pada pagi hari ini. Kemudian terima kasih juga yang kami ucapkan sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Mas Lukman, yang sudah memberikan penjelasan lengkap mengenai Cortex, serta menjawab berbagai pertanyaan yang masuk. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membantu mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan kawan pajak ke depannya. Nah, kemudian bagi kawan pajak yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan sungkan untuk menghubungi KPP Pertama Toli Toli melalui Instagram @pajaktolitoli, X atau Twitter @pajaktolitoli, Facebook di Kantor Pelayanan Pajak Pertama Toli Toli, YouTube di KPP Pertama Toli Toli, atau mungkin bisa langsung berkunjung ke kantor kami ya. Dan sebagai informasi juga Bapak Ibu, sudah beberapa minggu ini Kantor Pelayanan Pajak Pertama Toli Toli itu membuka pelayanan di hari Sabtu dan Minggu. Jadi untuk kawan pajak sekalian yang belum sempat datang ke kantor pajak di hari kerja, maka bisa berkunjung di hari Sabtu dan Minggu. Baik, terima kasih kepada kawan pajak semua yang telah bergabung dalam sesi live bijak pada hari ini. Sampai jumpa di sesi edukasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tinggal di